bersama gue Yuza. Di sini kita akan membawakan tema Sharing with Demissioner. Nah, tapi sebelum kita sharing with Demissioner, kita mau bacain dulu nih Commerce bercerita yang waktu itu pernah kita sharing di IG Komenfest gitu. Betul, jadi ini kiriman dari salah satu sender yang sudah dikirimkan lewat IG Komenfest ya. Betul. Ada apa aja sih ceritanya, Zui? Oke, aku bacain ya. Nih, Commerce, aku bingung deh, dia itu friendly atau flirty? Nah, lo gimana nih Bio tanggapannya? Friendly atau flirty? Sebenarnya friendly atau flirty itu beda ya sebenarnya. Cuman kalau di zaman sekarang itu kayaknya friendly itu udah sangat lengket sama yang namanya flirty deh. Tapi kalau menurutku Zoe, friendly itu dia emang orangnya ramah Kan? aja. Emang Iya. ramah, tapi kalau flirty itu lebih kayak keganjen gak sih? Bener. Kayak nggak ada niatan yang serius gitu. Jadi kayak ya udah, kayak nggak ada niatan aja gitu selain kayak cuman ganjen-ganjen gitu. Nah, makanya nih Commerce ini bingung nih, dia itu friendly atau flirty. Tapi semua itu tergantung persepsi Commerce ya. Nah, Commerce bisa menilai sendiri dia itu friendly atau flirty sih. Nah, kalau ciri-cirinya lebih ke flirty, mending tinggalin aja Commerce. Nggak usah ya. Nggak usah ya, apalagi dia nggak ada niatan yang serius gitu kan. Betul, tapi kalau friendly ya Ya, memang bisa- udah bisa dibilang ramah ramah. aja ya anaknya. Selanjutnya ada cerita apa lagi tuh? Oke, aku bakal baca ini yang kedua. Aku mau nanya Minfest aja ah. Gimana nih pengalaman Minfest di kampus? Ada cinlok dan cilok gitu gak? Cilok mah di Cilok mah BSI ya. enak. Tapi kalau Minfest itu kan kita secret ya. Iya, Jadi nggak ini boleh dikasih opini kita tahu. aja gitu. Kalau menurut Yuza gimana? Pernah gak sih? Cinlok ya? Gimana mau cinlok Commerce? Orang aku aja masih belum selesai. Iya, sama itu mah. Sama ya berarti? Kalau lu gimana nih? Nggak Ada ada, cilok-cilok nggak ada cilok. Cuman mungkin kalau suka-sukaan ya itu wajar. Paling kagum gak sih kayak sama teman kelas misalnya nih, ada teman kelas kita yang kayak cowok udah pinter gitu, terus kayak itu tuh baik, public speakingnya bagus, kayak ya suka aja gitu, nggak sampai yang kayak di tahap jatuh cinta gitu. Benar, pasti kan Commerce juga ngerasain kan. Walaupun gak cinlok-cinlok, tapi pasti suka-sukaan, pasti pernah. Apalagi kalau ada sih. sekolah. Betul. Oke. Komcernya cuma 2 aja nih Bi untuk pembukaan nih. Jadi kita Betul. sebelum ke segmen berikutnya, Jadi konsernya segitu aja. Jadi bakal kita lanjut Talk with Demissioner. Hai Komers. Kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Kak Wildan. Kak Wildan ini adalah Demissioner Himako Margonda periode 2019. Dan Kak Wildan ini juga adalah koordinator humas loh. betul. Jadi samaan nih kayak kita ya. Boleh dong Kak Wildan perkenalin diri untuk commerce yang lagi nonton mungkin belum tahu. Oke, ini aku nyebutnya Commerce ya. Iya dong. Oke, halo Commerce, perkenalkan nama aku Wildan Arif Rahman, aku mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 dan kebetulan benar apa yang dikata Biwa, aku dulunya juga pernah tergabung ke dalam Himakom, tepatnya menjabat sebagai koordinator divisi bidang humas gitu. Betul. Jadi sama nih kita ya, Sama ya, humas-humas sejalan juga. ya. Benar. Kesibukannya lagi apa nih Kak sekarang? Kesibukan ya, aduh. Kesibukan aku yang pasti kuliah di BSI tercinta. Wih, Tercinta Tercinta. banget nih. Banget. Terus kayak, oh ya aku juga udah semester akhir. Semesteran dimana tuh udah mikirin besok mau makan apa. Iya gak sih? Udah pusing ya Udah Commerce ya. pusing. Makan apa? Udah sampai di tahap mau makan apa ya? Iya. besok? Dan kalau untuk kesibukan aku alhamdulillah sekarang freelance. Aku freelance di satu di travel sama di wedding organizer. Wow. Ngomong-ngomong nih, udah semester akhir. Udah semester akhir. Kapan nih sudah nih? Nah, pertanyaannya itu. Udah ada jadwal kah atau emang lagi menunggu? Atau gimana? Oke, kalau kapan wisuda? Kalau untuk di awalnya yang aku tahu informasi dari BSI itu kan tepatnya di bulan November. Di bulan November itu tanggal 21 sampai tanggal 25. Tapi ternyata kemarin kita dapat info lagi nih angkatan 19 ternyata wisuda itu diundur nih sampai bulan Desember. Cuman kalau untuk tepatnya tanggal berapa kita belum tahu. Tapi yang pasti Desember. Boring gak sih nunggu sudah? Gimana nih Commerce? Boring gak tuh nunggu wisuda? Nggak pasti-pasti ya tanggalnya. Besok makan apa? Gak lulus-lulus nih kayaknya. Ini nanya wisuda berarti datang gak sih? Wih, Jangan ditanya Jangan dong. ditanya.
Oke, kalau boleh tahu nih, judul skripsinya apa sih emang waktu itu? Aduh, judul skripsi. nih. Judul skripsi ya, pas banget ya, baru juga kemarin sidang ya. Oh iya, makanya pas Judul- bangetnya nih. Judul skripsi aku tuh strategi kampanye public relation dalam program generasi berencana pada remaja, studi kasus Kelurahan Cisalak gitu. Wow. Itu gimana sih Kak cara Kakak menentukan judul skripsinya? Apakah sulit kah? Atau ini udah ini judul skripsi pertama atau emang sebelumnya ada judul skripsi lain yang ditolak-tolak nih? Oke. Sebelum ini judul skripsi pertama aku hanya pengajuan judul itu sekali aja. Keren Sekali banget, Thomas. aja. Langsung Dan akses. kenapa aku ngambil judul ini? Karena aku sudah berkecimpung di dalam dunia itu, gitu kan? Yang aku bahas ini kan program genre ya. Nah, alhamdulillah aku tuh dari tahun 2016 udah masuk nih ke dalam organisasi atau forum yang namanya itu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di dalam PIKR itu kita ngebahas seputar program genre. Program genre itu apa? Itu mungkin poinnya itu kayak kita mengedukasi teman-teman remaja akan bahayanya teriak KRR kayak gitu. Makanya kenapa aku ngambil judul itu, karena ya aku pun sudah menguasai isi tersebut, jadinya aku insya Allah lah nanti pas aku mengerjakan skripsi nggak ada masalah gitu. Wow, insightful banget ya dari Kak Udan. Commerce cuma satu kali ACC berarti ya. ACC. Iya, itu keren banget. Alhamdulillah. Apa emang Bener. dosennya mudah atau emang kalau dosennya bagus nih? Kalau Skripsi. dosen pembimbing aja, Dosen dosen pembimbing, pembimbing. ya. Dosen pembimbing aku sebenarnya kayak aku kan kebagi dua ya, kebagi dua. Satu dosen pembimbing satu sama asisten dosen pembimbing. Nah kalau dosen pembimbing satu aku tuh dia sangat santai banget, mungkin kayak ibaratnya lebih bisa beradaptasi dengan mudah sama teman-teman mahasiswa. Nah tapi kalau dosen pembimbing aku kedua tuh dia lebih teliti, detail sama sekiranya memang kita mau bimbingan kita harus terstruktur dengan baik. Nah mungkin yang kendalanya karena kalau di bagian aku kemarin ya aku udah ada penempatan nih kayak misalkan nomor 1 sampai nomor 10 itu kayak nama-nama itu bimbingan di bapak ini dosen pembimbing 1. Terus kayak nomor 11 sampai nomor 20 itu bimbingan di dosen kedua asisten. Jadi aku kebagian yang dosen pembimbing yang santai. Jadi untuk pengajuan judul serta bimbingan tuh kayak nggak ada masalah. Kayak dipermudah gitu. Dipermudah alhamdulillah. Oke, tuh commerce. Jadi buat commerce yang masih semester 3, semester 5 udah dapat gambaran nih terkait skripsi dosen pembimbing dari Kak Wildannya sendiri. Selanjutnya apa sih yang mau dipertanyain Zuy? Kesan pengalaman perkuliahan kakak dari semester awal sampai akhir. Apakah ada struggle gitu? Atau Kesan lancar-lancar aja nih selama kuliah? Kesan-kesan ya? Iya, kesan. Semester 1 dari maba berarti Dari ya? maba, dari Sampai- semut lah. Dari semot, ormik, sampai sepuh gini ya. Sampai di tahap pengen susah cari makan. Banyak banget ya, parah sih kayak mungkin kalau diceritain nggak cuma seharian kayaknya ya. Karena menurut aku tuh dunia perkuliahan tuh dunia yang penuh banyak akan kenangan. Kalau aku pribadi gitu kan. Mungkin kesannya kayak aku banyak mendapatkan teman dan relasi yang menurut aku tuh mereka keren-keren gitu kan. Aku banyak belajar dari teman-teman aku banyak belajar dari relasi aku yang aku dapat dari dunia perkuliahan. Itu satu, terus kedua kayak aku juga banyak ketemu sama dosen-dosen yang sekiranya emang dia mau ngajar sama enggak ngajar kayak gitu kan. Ibaratnya kan kita jadi Ada yang ngajar-ngajar doang gitu ya. Iya, nah Ada yang merasakannya. dosennya tuh niat banget gitu. Kayak gitu tuh aku ketemu juga kayak dari situ kan kita jadi bisa menilai nih kayak dengan secara tidak langsung kayak teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi tepatnya ya kayak bisa dengan sendirinya nantinya kayak bisa menilai seseorang gitu kan di dunia perkuliahan ini. Jadi kayak nanti kalian ketika nanti udah lulus akan terbiasa akan dunia hal kayak gini gitu. Terus kayak kedua momen-momen kayak dulu aku teh dari zamannya sebelum pandemi ya kita aktif banget. Ngalamin pandemi berarti ya. Oh iya kan, pandemi Ya, kalau stuck kita berapa tahun? 2 tahun. wah gila sih. Berapa tahun ya? Berarti perdana ya, angkatan perdana. Perdana. Angkatan aku tuh angkatan perdana S1. Angkatan perdana mengalami pandemi COVID-19 yang nggak kelar-kelar. Online tuh Terus berarti ya. iya. Terus kayak angkatan pertama uji coba dalam segala hal, sistem baik itu skripsi, baik itu sidang maupun Jadi kelinci. iya kayak gitu. Cobaan nih. maupun kurikulum kayak gitu. Terus kayak
aku kayak di sini kan di perkuliahan ini kan kita kan ada magang ya. Nah kayak gitu kayak kesannya tuh aku bisa magang, alhamdulillah dapat relasi lagi kayak gitu kan. Terus kayak momen-momen sama teman-teman pada saat pandemi kayak bayangin dah kayak kalian nih misalkan kalian sering ketemu nih kuliah, sering bercengkrama seharian terus tiba-tiba kalian dibatasi sama yang namanya virus. Nggak bisa kemana-mana itu gitu kan. jomplang kan Kak, jadi Jomplang jauh kehidupannya. banget, kayak Gimana perkuliahan di saat pandemi gitu nggak kebayang deh kayaknya. parah kan. Adaptasi. Kalian tuh masih Kayaknya untung. kalau kuliah tuh kan enaknya kan ngumpul nongkrong Nah. terus kayak ketemu langsung Betul. gitu. Kalau di depan kamera kayaknya malas walaupun emang Pasti ada enak ya proses. kayak misalnya efektif gitu tapi kan lebih ya enak aku sih lebih enakan offline. Offline. Kalau Kakak enakan offline atau online? Offline sih jujur ya. Offline. Gak suka yang namanya online karena gimana ya? Kalau sudah terbiasa online, kita kayak seakan-akan menyepelekan sesuatu hal kecil. Kalau menurut aku sih ya, aku nggak tahu kalau teman-teman commerce gimana. Gitu gak sih? Pasti kayak gitu gak sih? Iya gak sih? Iya gak sih? Coba commerce Kayak- ada yang kayak gitu nggak? Kadang kan kita misalnya perempuan nih pakai hijab, kadang bawahnya Iya, nggak pakai. bawahnya Iya. rok mini Iya. gitu ya. Betul. Terus gitu kan kayak aneh kalau dilihatin. Jadi hal-hal sepele tuh kadang ya beneran kita sepelein jadinya Iya kalau kan? online. Masuk roomnya nanti aja dosennya nggak mungkin lihat karena saking banyaknya mahasiswa kan kadang kayak gitu kan. Nah kadang itu juga jadi ngerubah kepribadian kita nggak sih Kak? Jujur, setuju. Nah terkait yang kakak tadi nyebutin relasi yang kakak temukan tuh banyak. Kita tahu nih relasi di perkuliahan itu pasti kan ada yang nggak baik, ada yang baik juga nih. Ini gimana sih Kak cara kita memilihnya nih? Karena sampai sekarang gue pun kayak ngerasa, aduh gue harus memilih pertemanan gimana nih gini karena kan anak-anak di kampus itu kan banyak banget kriterianya, banyak banget nih karakternya. Gimana ya cara gue untuk bisa terus berada di posisi jalan yang lurus gitu? Biar nggak belok-belok gitu. Bagaimana kita tetap lurus? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus Kak. Pasti ada aja gak sih? Bener, ntar kita mencong-mencong jatuhnya Iya. tahu lah tahu Tahu sendiri. lah ya, oke. Ini versi aku kali ya. Boleh. Pertama, mungkin yang kalian harus ketahui nih ya teman-teman commerce semua, kayak tujuan kalian kuliah itu apa? Satu, tujuan kalian kuliah itu apa? Kan setiap orang ketika kuliah memiliki tujuan yang berbeda ya nggak sih? Ada yang cuma memang gelar doang. ngejar gelarnya aja, kayak mungkin dia dari keluarga yang berada. Ada yang memang dia tujuan kuliahnya itu memang ingin mengejar pendidikan, atau memang ada yang kuliahnya itu hanya ingin mengisi waktu kekosongan. Nah, kalau aku yang ngejar pendidikan. Nah, jadi gimana caranya aku untuk membedakan atau membatasi nih ibaratnya kayak circle aku yang positif maupun yang buruk, kayak aku selalu ingat akan tujuan aku. Tapi susah gak sih ngebatasin gitu circle pertemanan itu? Kalau di dunia perkuliahan sih kalau kataku enggak susah. Karena balik lagi ya, tujuan aku di sini mau kuliah, mau ngejar pendidikan. Soalnya gimana ya, perkuliahan itu bukan lagi yang namanya kita harus ada solidaritas. Ini versi aku ya, mau setuju, mangga sih, enggak juga nggak apa-apa. Kuliah itu nggak mesti kalian harus tetap solidaritas. Kita udah hidup masing-masing. Karena tujuan kita udah berbeda. Kita udah berbicara masa depan. Kalau misalkan kita ada di dunia perkuliahan, kayak gitu. Jadi kayak misalkan aku cara membatasinya kayak aku selalu memilih teman-teman yang sekiranya bisa membawa feedback yang baik untuk aku dan membawa benefit yang sangat-sangat bagus untuk ke depan. Baik itu di dunia, baik itu di mata kuliah atau di luar perkuliahan gitu. Jadi kayak apa ya, dari diri sendiri sebenarnya sih. Berarti kayak gitu. milih-milih temen itu perlu Banget. di perkuliahan ini. Zaman sekarang ini bukannya lagi kayak lo harus kenal sama semuanya dan lo harus berteman sama semuanya, enggak. Balik lagi, masa depan ada di tangan kita. Gimana kita mau ngeraih itu semua, itu kita sendiri yang ngatur. Jadi kalau misalkan di perkuliahan kalian masih ketemu sama orang-orang yang kayak lo nggak asik, lo nggak pernah gabung sama kita, lo nggak solid, lo nggak pernah ada setiap kita berkegiatan. Hey, tujuan gue sama lo kuliah itu berbeda. Ketika memang gue ada di posisi yang menurut gue itu baik, ya lo nggak usah ikut campur kayak gitu. Tuh, commerce. Tapi gimana nih Kak Wildan ngehadapin, kakak pernah gak sih ketemu sama beban kelompok? Enggak, kayak ada gak sih beban kelompok? Beban Nih, Kak, kelompok gitu? pasti. Aku sering banget. Nah, Sering pasti kan banget, kita kayak gini Kak, temen nongkrong sama temen nugas menurut kakak harus dibedain gak sih? Aku enggak. Enggak. Aku enggak ya, cuman nggak tahu kalau yang lain. Kalau aku enggak. Kenapa? Karena kalau aku tuh sama teman-teman aku ya tipikal yang kalau kita nongkrong, kita nggak ngebatasin orang buat gabung sih, enggak. Cuman kayak ketika nugas, ya kita pengennya yang emang kita udah kenal satu sama lain. Karena kita udah memahami sifat dan karakter dia. Entah memang dia cuman
numpang nama atau memang dia nanti bakal jadi beban, tapi itu teman kita kayak gitu. Setidaknya kalau misalkan kita tahu itu teman kita tapi dia nggak ngapa-ngapain, kita bisa menasihati dengan cara kita sendiri karena kita udah mengetahui karakter sifatnya seperti apa. Jadi nggak akan mudah tersinggung. Berubah gitu loh, kayak dia tetap kayak gitu, tetap jadi beban kelompok padahal kita udah banyak kelompok gitu, kelompok bareng, tapi dia udah kita nasihatin tetap nggak berubah. Gapung namanya ya. Apa tuh? Gak Berfungsi. berfungsi. Gapung. Oke, ada kata-kata baru kok. Tuh singkatan baru gapung. Jangan jadi orang gapung. Gapung. Jangan jadi orang gapung. Kalau kayak gitu sih mungkin untungnya mungkin kalau di aku mah nggak ada ya. Cuma kalau tips dari aku kayak tinggalin sih. Bukan tinggalin sih, lebih tepatnya kayak ngomongin baik-baik kalau sekiranya kita boleh beradaptasi atau ngobrol atau komunikasi itu di luar tugas kelompok. Tapi sekiranya nanti kita ada kelompok, mohon maaf kita nggak bisa bareng. Nah berarti kenapa kata Biwa pisahin, bedain teman nongkrong sama teman kelompok. Tapi tergantung ini temen nongkrongnya ini bisa diajak kerjasama atau tidak, Iya, ya kan? betul. Itu commerce. Nah kan tadi udah nyinggung, tadi kita dengar ada magang-magang gitu ya Kak Wildan. Magang, oke. Nah, boleh dong diceritain tentang magang-magang nih, tips apply magang di GMF ya Bio. Dengar-dengar kan Kak Wildan ini magang di GMF. Nah GMF itu adalah Garuda Maintenance Facility. Nah, Bergerak kalau di bidang apa sih? bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat ya Kak Wildan. Betul. Nah, Aku boleh minum dulu nggak sih? Oh Kita minum aja dulu ya. kita cheers dulu gak sih? Demi Allah aus. Iya kita selalu ngomong terus ya. Maaf ya ini ya komers. Sumpah aus. Kalau ngomongnya santai aja. Saya aja. Oke. Tips and trick apply magang di GMF. Oke, ya benar, GNF itu tadi udah benerin apa Yuza, kayak bergerak di bidang pemeliharaan dan pesawat terbang atau mungkin bahasa sekarang teh bengkelnya pesawat besar terbang. banget. Pesawat terbang. Aku baru tahu. Aku juga baru tahu ada bengkel-bengkel. Nah, FAI juga buat teman-teman. Jadi kalau GNF ini adalah bengkel terbesar se-Indonesia. Nomor 1 juga se-ASEAN. Terus nomor 3 atau nomor 4 aku lupa se-dunia. Gitu. Wow. Dan Tuh tangan dong. tangan dulu nih GNF. Wah. Anakku bangga banget sih bisa magang di situ. Iyalah aku juga bangga. Aku dengernya aja bangga. Commerce juga pasti yang nonton juga bangga. Kepo kan gimana tips and triknya bisa keterima, makanya dengerin kan ya? Terus sedikit cerita kayak, tapi ini jangan dicontoh ya. Aku tuh tipikal orang yang juga gampang menyelesaikan sesuatu sih, gitu kan. Bisa menasihati, tapi diri sendiri pun susah mengaplikasikannya gitu. Nah untuk magang sendiri kan kita ada waktu itu, kalau di BSI ya, kita tuh bisa play magang itu di semester 7. Jadi kalau misalkan teman-teman wajib, misalkan teman-teman magang itu sebelum semester 7 itu nggak bisa dalam hitungan, nggak bisa dihitung itu magang. Jadi teman-teman kalau misalkan udah magang di semester 6 atau semester 5, tapi nggak kehitung, tapi semester 7 berarti harus magang lagi. Nah udah gitu aku tuh waktu itu nyari magang itu bener-bener udah kayak waktu mepet banget buat aku harus magang, kayak gitu kan. Kenapa aku mepet gitu? Karena aku selalu nunggu sosialisasi waktu itu. Karena belum ada sosialisasi, jadi aku nggak mau mencari dulu sebelum ada pengarahan dari Kaprodi. Oke, nah waktu itu aku tuh semua nge-play. Aku tuh banyak banget nge-play perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nggak ngeliat itu jauh jaraknya, nggak ngeliat itu posisinya apa. Play aja, yang penting tuh aku keterima magang. Jadi karena pikiran aku tuh kayak aku udah deg-degan, takut gak dapet magang dan takut nantinya ketinggalan sama teman-teman yang udah duluan. Karena aku sedikit kayak pressure gitu karena teman-teman aku tuh yang deket gitu mereka udah pada mulai magang gitu. Ya, jadi kita ada pressure-nya gitu. Nah terus kayak karena dari dulu ya cita-cita aku tuh aku pengen magang di salah satu perusahaan BUMN. Jadi aku cari perusahaan BUMN mana nih yang sekiranya lagi buka info lowongan internship kayak gitu kan. Alhamdulillahnya waktu itu ketemu sama Garuda. GNF ini kan anaknya Garuda ya. Iya, ketemu Garuda juga. Oke, aku pantengin terus akun official Instagramnya sama websitenya. Alhamdulillah dia lagi buka lowongan internship. Iya, lowongan magang internship. Udah aku ikutin. Aku sebenarnya sedikit pesimis banget. Bukan sedikit sih, mungkin banyak. Besar ya? Iya, banyak banget pesimis aku ketika. Ayo udahlah, cuman kalau aku tipikal yang kayak kalau aku belum pernah mencoba, aku nggak akan pernah tahu hasilnya apa. Udah kita apply dulu. Kita apply dulu. Bismillah, aku ikutin semua prosedurnya. Kayak apa yang semestinya aku harus kumpulin, aku lengkapin, aku ikutin. Pertanyaan semua aku jawab. Ya udah, tinggal berdoa aja. Cuman harapan besar aku keterima tuh sama sekali nggak ada. Karena aku yakin
perusahaan besar kayak gini tuh nggak anak swasta doang yang daftar. Iya pasti banyak anak negeri lainnya. Anak negeri. PTN yang bagus gitu lah. Yang bagus dan ternama. Sekiranya ada swasta pun ya swasta ternama. Ya nggak sih, swasta unggulan. Udah gitu kayak lingkupnya tuh juga bukan hanya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Pokoknya di luar Pulau Jawa tuh mereka juga banyak kayak gitu. Terus ini ngasih tahu juga tipsnya nih. Tipsnya. Biar kita mungkin bisa juga. Tipsnya. Mungkin kalau tips dari aku, karena aku tahu ini juga ketika aku sudah keterima ya, aku ketemu sama beberapa teman yang sekiranya itu mereka memang memiliki latar belakang dan background yang keren-keren banget. Aku dikasih tahu sama mereka. Jadi salah satu kunci utama ketika teman-teman nanti apply magang di JNF yang teman-teman harus perhatikan dari sekarang ya, bukan dari semester 6 atau semester 7, dari semester awal itu pertahankan nilai IPK teman-teman. Jadi kayak kalau bisa IPK teman-teman itu ya di atas 3 lah ya, 35 alhamdulillah kalau kalian bisa mempertahankan itu, pertahankan IPK teman-teman. Terus kedua, perbanyak organisasi. Nah, ini ngaruh banget karena di waktu pas aku apply magang di situ tuh kayak aku di situ ada form harus mengisi pengalaman organisasi aku. Oh, ada gitu juga ya? Ada gitunya. Jadi otomatis organisasi yang aku ikutin itu bakal dinilai. Kenapa? Biasanya kalau perusahaan itu selalu mengedepankan anak organisasi karena di dalam organisasi kita banyak belajar. Iya nggak sih? Bagaimana caranya kita bekerja sama, satu. Bagaimana cara kita mengatur emosional kita. Di dunia pekerjaan kepake banget gak sih? Iya, karena kita profesional ya, nggak boleh egois gitu. Apalagi kita anak PR. Anak PR itu anak menjadi komunikasi. apa ya, kayak icon, jembatan buat perusahaan itu. Bagus enggaknya perusahaan ya dilihat dari PR-nya gitu. Itu sih kedua, hanya dua aja, IPK sama organisasi. Makanya ketika teman-teman masuk nih ke dunia perkuliahan, kalau bisa manfaatkan dengan baik. Jangan sampai waktunya itu terbuang sia-sia, kayak nanti kalian akan menyesal di kemudian hari. Kayak gitu. Berarti soft skill sama hard skill tuh harus ya? Harus, betul. Biasa terus. Nah, itu buat maba tuh harus disiapin kan dari awal-awal, buat semester 3 juga, semester 5. Jadi kita udah dapet nih gambarannya dari Kak Wildan juga. Gimana terkait magangnya. Betul banget. Selanjutnya Kak, kita bakal ada quick question. Okay. Nah, tapi sebelum ke question, kita bakal bacain komcer nih. Nah, kalau tadi kan komcer dibacain oleh kita nih. Nah, sekarang Kak Wildan yang akan menanggapi komcer kali ini. Nah, komcernya ini itu dari salah satu sender Kak yang mengirimkan lewat IG Comment Fest. Jadi kita pengen Kak Wildan menanggapi nih cerita commerce ini. Commerce itu adalah pertanyaannya? Commerce bercerita Kak. Commerce bercerita. Oke, siapa yang baca dulu nih? Biwa mungkin. Oke, yang pertama ini dari salah satu sender. Spill dong Kak matkul paling rumit di semester 3. Nah, tapi ini disclaimer dulu nih, semester 3 PR atau BC nih? Karena kita PR. Karena kita PR, jadi kita bakalan spill mata kuliah, 3 mata kuliah paling sulit menurut Kak Wildan di semester 3 PR. PR, oke, karena aku PR ya. Aduh, apa ya, tadi dulu aku ingat-ingat dulu. Ya kita juga ada persiapannya nih, kita kan nanti bakal menghadapi itu. Jadi kayak, oke, kita harus siap-siap. Kenapa ini pertanyaan semester 3 sih? Aku kan semester 8, langsung semester 8 Yang tanya pasti semester 3 nih. Ya karena kita aja sih, kita pengen tahu. Semester 3 mungkin kreatif video digital ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf. Terus kedua, editing video digital. Ketiga, metode penelitian kuantitatif. Itu sih. Namanya aja udah kayak serem banget gak sih? Kayak bingung ya gitu ya. Berarti kita belajar edit-edit juga sih? Edit-edit. Iya, pasti. Karena ada editing video digital. Nah, berarti. kalian tuh udah peminatan belum? Sudah. Ini udah masuk. Ini udah masuk, kita bilang Udah masuk peminatan ya? Oke, mungkin kalau gambaran aku ya, karena aku waktu pas magang juga kan di posisi PR ya. Ternyata aku posisi PR pun juga ada pekerjaan itu harus bisa ngediting video. Wah, ternyata nggak hanya anak-anak broadcast, tapi ternyata PR juga butuh. Mungkin itu juga alasan basic ya. Nah, basic editing itu mungkin harus ada, makanya basic ada matkul di semester 3 ini editing sama kreatif video digital. Karena juga itu mungkin mengasah kemampuan si anak PR ini nih, gimana ide kreatif mereka itu terus berkembang dengan cara matkul tersebut kayak gitu. Benar. Jadi walaupun rumit, tetap kita harus
laksanain semaksimal mungkin ya, do the best aja. Selanjutnya nih, ada cerita apa Zul? aku ya bakal bacain bagaimana menghadapi situasi jika dalam satu organisasi, kan kita ada organisasi nih, satu organisasi ada yang bersinggungan gitu, bersinggungan kayak nggak cocok gitu satu sama lain sama organisasi. Oke, mungkin aku jawab ya. Menghadapinya. Mungkin kayak ini tuh udah hal yang biasa terjadi nggak sih di dalam organisasi ya nggak sih? Beda pendapat, selisih pendapat, bersinggungan satu sama lain. Sebenarnya kayak kuncinya itu kayak kalian harus berusaha profesional aja. Itu pertama sih, profesional dulu. Kalau kalian udah bisa yakinin diri kalian itu bisa profesional, kayaknya nanti itunya juga bakal bisa terselesai dengan baik. Caranya kayak gimana? Pertama, kalian harus ketahui dulu nih bersinggungannya itu karena apa, masalahnya karena apa, dulu ya, gali dulu, cari tahu dulu. Kalau udah ketemu, pertemukan orang yang bersinggungan gitu. Kalau bisa ini jangan dibahas ke forum ya. Tergantung sih. Kalau misalkan permasalahannya itu menyangkut forum, boleh dibahas di forum. Kalau misalkan permasalahannya itu personal, dibahas personal aja atau internal, atau orang-orang tertentu yang memang mengetahui akan masalah tersebut dan bisa menengahi kayak gitu. Terus kedua, usahakan orang yang menengahi ini nantinya itu berusaha untuk netral, nggak memihak si A ataupun nggak memihak si B kayak gitu kan. Terus juga ketika nanti memang masalah ini sudah selesai, ketika kalian sudah di luar organisasi, itu balik lagi seperti biasa aja. Gitu, makanya berusaha untuk gimana caranya kalian belajar untuk berprofesional di dalam dunia organisasi. Gak boleh masalah pribadi dimasukin ke organisasi. Nah betul. Jadi note ya commerce profesional. Kuncinya adalah profesional berarti. Terus juga harus ditanyain sama yang tersinggungnya juga Ya, nih. Kenapa nih akar masalahnya, kenapa diomongin, istilahnya harus ada komunikasi gak sih? Betul. Komunikasi harus terus. Yang terakhir note juga netral. Harus netral. Oke Commerce, kita lanjut ke segmen 4 yaitu quick question. Nah di quick question ini kita ngasih pertanyaan nih, ngasih pertanyaan yes or no, nanti kakak jawabnya harus cepat. Namanya kan quick question ya, jadi jawabnya harus cepat gitu. Jadi harus sat-set ya kak. Sat-set. Yes or no, yes, no. Cuman kalau kakak mau mungkin tambahin sedikit alasannya boleh. Oke, siapa dulu nih yang mau nanya? Kok aku udah kedekan ya? Santai kak, santai aja. Gak ada jebakan ya? Nggak tahu kan? Gak tahu. Oke, boleh. Aku ya. Yes or no? Dung. Kalau anak magang itu emang nggak dibayar? Yes or no? Yes. Oh berarti emang nggak dibayar atau emang tergantung perusahaannya nih? Kenapa ya? Aku sih mikirnya gini ya. Kita tuh magang masih terikat ke dalam kampus gitu kan. Kita belum lulus gitu. Ibaratnya kalau kalian anak magang sih, kalau versi aku ya ambil aja dulu ilmunya. Ambil ilmunya, terapkan di dunia kalian, terapkan nanti diaplikasikan ke dalam dunia perkuliahan ataupun pekerjaan nanti. Ketika nanti kalian lulus, pure beneran lulus, punya ijazah, terus beneran ngelamar untuk bekerja, baru kalian boleh mendapatkan bayaran. Karena aku mikirnya gitu sih, kalau misalkan magang, nggak usah ngarapin dibayar dulu. Karena kan gitu. kita ngambil ilmunya ya. Iya, Kita karena serap masih aja magang. ilmunya. Gitu. Berarti jawabannya tadi no. Yes. Yes ya. Berarti Yes. Anak magang itu emang nggak dibayar. Iya. Selanjutnya, yes or no, kalau nentuin judul skripsi itu susah. Part of paling sulit nih. Yes kayaknya deh. Kenapa? Kayaknya tadi kita Tapi paling akses yang pertama. satu kali doang. Ini gimana sih nih? Berarti menurut Kak Wildan, dari pribadi Kak Wildan itu gampang dong. Ini yes karena penilaian aku terhadap teman-teman aku kayaknya ya. Oh ini ya. Iya. Universal ya. Iya, universal. Gak berlaku di Kak Wildan ya Iya. berarti ya. Sebenarnya kan namanya juga skripsi, penentuan judul kan balik lagi ke diri kita ya. Kita mau ngambil apa, judulnya apa, kalau kita menguasai, kita paham betul, nggak akan susah gitu. Tapi kalau yang aku dengar juga dari teman-teman yang lain juga kayak agak susahnya karena yang memang mereka berani ngambil atau sekiranya judul itu di luar pengetahuan mereka gitu. Jadi kayak sulit aja. mungkin itu kali trouble-nya. Makanya kenapa aku bilang susah, karena mereka ya kayak gitu kebanyakan. Oke. Gitu. Commerce berarti kita harus berusaha supaya kita bisa bilang skripsi itu nentuin judul skripsi nggak susah. Kayak Kak Wildan. Berarti kita harus nonton judul skripsi dengan apa yang kita bisa gitu loh. Betul. Benar. Biar nggak pusing nanti pas Biar nggak ngejalaninnya. kelimpungan ya. Betul. Selanjutnya, Yes or no? Kalau nemuin dosen pembimbing susah.
Kalau versi aku sih no ya. Kenapa? Karena alhamdulillah aku dapat dosen pembimbing yang emang sekiranya sangat-sangat memperhatikan mahasiswa, sangat sayang sama mahasiswa. Cuman yang mungkin kendalanya itu jarak aja kali ya, demi Allah jaraknya. Mungkin kayak nanti di temen-temen kalau udah skripsian berdoa banyak aja kalian dapat dosen pembimbing yang emang sekiranya tuh jaraknya tuh deket. Coba jarak terjauhnya sampai mana? Sampai mana sih kayaknya? Demi tanda tangan. Asisten dosen pembimbing gue tuh di BSD. Wow. Rumah gue di Depok sini Cisalah. Wow. Dosen pembimbing pertama itu di Bogor. Bogor BSD itu kan ujung ke ujung ya. Kayak pulang kampung gitu. Kita dengernya aja capek Banget. Tangerang ya. Bolak-balik bimbingan, tanda tangan itu sampai harus makan waktu 2 jam 2 jam setengah. Berarti kan pulang kan juga udah 4 jaman. Ya. Capek ya. Gitu. Pernah gak kayak pas datang tapi ternyata dosennya lupa nggak bisa gitu. Kalau kita datang nih dari Bogor terus ke BSD tiba-tiba dosennya lupa nggak bisa gitu. Kalau aku sih enggak sih, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, cuma jarak rumahnya mereka yang jauh-jauh, jadi aku harus nyamperin. Gitu. Kalau jam gitu biasanya dosen tuh mau ditemuin jam berapa aja sih? Kalau alhamdulillah balik lagi, mereka santai. Aku waktu itu dosen pembimbing 2 yang asisten itu, aku bertamu itu jam habis isa itu masih diterima, jam 8 jam 9 juga masih diterima. Asalkan dosennya itu nggak ada kegiatan aja sih, gitu. Kadang kan kalau aku lihat tuh di medsos tuh kayaknya nemuin dosen pembimbing itu susah Iya. banget. Terus kayak ada yang ngeselin lah, ada yang pokoknya susah deh. Iya, karena kita nggak sehoki kawil dan Iya. aja Komers. Makanya banyak-banyak berdoa Komar sama Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Allah gitu. Doa berapa persen, usaha berapa persen? Biar kita dimudahin, skripsi Iya. langsung judul harus ACC, ya kan? Oke. Selanjutnya, yes or no? Pas sidang skripsi itu rasanya nervous banget. Udah kan ya? Udah, ini versi aku ya, versi aku loh. Versi Kawildan deh pokoknya No, hari no. ini tuh versi Oh Kawildan. no Versi Zuy. aku no ya, sumpah. Aku Biasa. makanya banyak-banyak berterima kasih banget sih sebenarnya, kayak banyak-banyak bersyukur. Si skripsi sama sidang aku tuh sangat dipermudah dan diperlancar. Tapi aku nggak tahu sih ya versi teman-teman yang lain di luar kampus kayak Iya, teman gimana. sesirkel kakak juga kayak gini. Kak, beda. Jarang. Mereka ada yang kalau gue cerita tuh kayak dosen pengujinya sangat susah atau gimana. Mungkin kayak kuncinya itu balik lagi ya. Ketika membuat skripsi usahakan kalian harus paham betul apa yang kalian bahas gitu. Jangan sampai kalian berusaha untuk memakai joki. Nah, itu patut digarisi besar banget, digarisi bawah kayak jangan usahakan tuh jangan joki gitu. Karena nanti ketika kalian ketemu sama dosen penguji ya, kita kan nggak pernah tahu ya dosen penguji kita itu karakternya kayak gimana, Betul. sifatnya gimana. Terus kalau misalkan kalian ketemu sama dosen penguji yang sangat-sangat teliti dan detail akan poin-poin di skripsi kalian bakal dicecar terus. Karena kan itu bukan kita yang buat ya. Karena bukan kita yang kayak buat. kurang. Terus kenapa aku diperlancar? Karena alhamdulillahnya aku menguasai materi yang aku buat. Jadi kayak dosen penguji itu nanya banyak banget. Tapi karena kita yang buat jadi kita paham lah. paham. Jadi kayak rasa deg-degan dan nervous sih kalau menurut aku nggak ada ya, karena ya aku santai aja gitu. Kalau Yang aku penting sih apa, Zuy? Jangan joki. Jangan joki gitu. Harus memahami materi pastinya. Tuh, commerce, note Joki ya. juga mahal guys. Iya ya. Mendingan kayak pakai otak sendiri ya. Iya. Walaupun sampai meninggal. Bener. Makasih. Selanjutnya, yang terakhir Zoe, ada apa nih? Yes or no apa sih? Oke, ini pertanyaan sangat serius nih. Ini nggak boleh. Kita harus serius banget. Serius banget. Jawabnya harus cepet juga ya. Oke. Apa Yes nih? or no? Kalau Humas Hima Margonda paling kece. Kayaknya kalian paling keren. Paling keren. Humas Hima Margonda paling keren. Nah, aku sekalian nge-branding kali ya. Boleh, itu Boleh, tujuan boleh kita banget. sebelumnya. Menyelipkan ini. Tapi yes or no? Yes, Yes, yes. commerce. Mungkin teman-teman e-commerce di luar sana tuh jangan mikir karena kenapa aku bilang yes karena aku pernah ada di Humas, enggak. Gitu. Karena mungkin Disclaimer ya. kayak aku tuh ketemu teman-teman di Humas itu yang memang sangat-sangat bisa diandalkan. Jadi kenapa aku bisa bilang yes? Karena mereka sangat bekerja sesuai dengan job desk mereka, tanggung jawabnya ada, terus bisa menjadi percontohan lain untuk himpunan lain, khususnya di bidang Humas kayak gitu. Jadi kayak anak Humas di Himakom itu benar-benar sangat menjalankan tugas bagaimana mereka
menjebatani organisasi ini tuh udah baik itu untuk pihak internal maupun eksternal itu sangat bagus kayak gitu. Makanya aku bilang yes gitu. Berarti partner humasnya tuh Partner yang mungkin juga mendukung ya, Iya, betul. kerjasama antar satu tim. emang partner itu paling ini banget ya. Itu ngaruh sih. Ngaruh banget. Ngaruh. Insightful banget dari Seru awal banget sih. pembicaraan Seru kita banget sih. sampai segmen terakhir di Quick Oke, Question terakhir. ini. Iya, sumpah kita udah bahas apa sih tadi? Tips and trick keterima magang di Betul. perusahaan besar GMF lah. Terus kita juga tentang sharing-sharing tentang demisioner. Gambaran kita wisuda, gambaran kita gimana sih caranya menentukan judul skripsi gitu. Pandangan kita tentang dosen pembimbing juga. Terus 3 mata kuliah paling sulit nih. Nah, ini Yang nih perlu buat disiapin anak-anak ke commerce semester 3. Iya, angkatan 22 nih. Oke. Buat yang masih semester 5 juga ini info banget. Tadi kan karena ada magang wajib di semester 7, jadi mungkin apa yang disampaikan dari Kak Wildan tadi itu bisa bermanfaat untuk dan pasti bermanfaat. bener Iya. untuk yang semester 5 dan kita juga pastinya semester 3 dan maba juga bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk ke jenjang semester berikutnya yang sampai katanya nggak bisa nggak bisa Nyari- makan, nyari susah nyari makan. Oke. Nah, semoga Kak Wildan nanti wisudanya lancar ya. Amin. Semoga kita Desember bisa ya? datang. Amin. Selamat deh udah wisuda. Kita perjalanan masih panjang. Masih panjang. Kalian semester 3 juga ya? Iya. Iya, semester 3. 5 semester lagi lah ya. Iya. Iya. Susah nih. Nggak apa, Tapi kita semoga lancar. pelan-pelan aja. Kayak Oke. naik tangga gitu. Seperti Kak Wildan ini. Walaupun ada COVID-19 tetap semangat. Tetap semangat. Semoga kita berharap kehokian kita bisa seperti Kak Wildan. Betul. Amin. Dosen pembimbingnya. Semoga kita gue gak mau kalau ada dosen pembimbing di Tangerang. Tapi rumah kalian Depok? Aku Jaktim. Oh Jaktim. Aku Depok. Oh Depok. Ya berdoa lah ya yang ada di Depok. Semoga hoki aku seperti Kak Wildan. Amin. Oke. Terima kasih banyak Kak Wildan Wildan. atas waktunya, atas sharing informasinya. Semoga ini semua kita bisa menyerap informasinya dengan baik pastinya. Terima kasih Kak Wildan untuk commerce. Di rumah. Sampai jumpa di Ngapslur berikutnya.